kehidupan kami, yang kami naikkan senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa Yahweh, dan biarlah menjadi dupa yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach, akan duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan dafar Elohim-Mu, dafar-Mu Adonai Yeshua Mashiach, dan biarlah Engkau kuduskan setiap perkataan yang keluar dari mempelai kudus-Mu, apapun yang diucapkan, biarlah itu hanya berasal dari Samaim. Demikian juga mempelai kudus-Mu yang mendengarkan, Engkau kuduskan setiap telinga kami, pendengaran kami, hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu ditabur di tanah yang subur di dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yeshua Mashiach, nama Ruach Kodes, senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut dafar Elohim-Mu, kami sambut dafar Adonai Yeshua Mashiach. Semuanya ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur, kami sambut dafar Elohim-Mu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Ya, kita masuk ke dafar Elohim, tapi sebelumnya selamat datang buat Ibu Yuliana, ya, selamat beribadah pada sahabat ini. Shabbat Shalom bagi kita semua. Shabbat Shalom, Shalom Elohim, ya. Ya, sebelum kita masuk ke dafar Elohim, saya akan menjelaskan visi misi dan hierarki Samaim dan latar belakang, ya. Kenapa kita memuji, memanggil nama Yahweh Elohim Zebaot Besem Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes, ya. Karena ini perlu, ya, karena artinya supaya kita mengerti kenapa kita harus memuji atau kita memanggil nama Yahweh Elohim, ya. Di sini saya akan menjelaskan visi misi kita, ya. Jadi sebagaimana yang selalu saya sampaikan setiap Sabat, ya, YRH Ministry ini bukan buatan dari manusia, ya. Artinya saya tidak pernah berpikir, ya, terpikir pun tidak pernah untuk membuat pelayanan, ya, atau tempat ibadah seperti ini, ya. Saya tidak pernah, meskipun saya sudah melayani selama 35 tahun, menjadi pendeta selama 20 tahun, tidak pernah terpikir untuk memiliki tempat ibadah ataupun suatu pelayanan yang sifatnya adalah diperintah langsung, ya, belum pernah, ya, baru ini, ya. Jadi tahun 2022 awal, ya, saya dikasih penglihatan mengenai kedatangan Adonai Yeshua Mashiach, ya, meskipun dulu masih nama yang lama, ya. Dan disitulah mulai berawalnya, dari awal 2022 Januari, ya, berlanjut terus sampai akhirnya kita mengambil keputusan, ya, untuk menyembah nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yeshua Mashiach, nama Ruach Kodes, Ruach Yahweh Elohim, ya. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, saya dalam 35 tahun pelayanan, 20 tahun jadi pendeta, ya, saya 2 kali dibawa ke surga, 1 kali dibawa ke neraka, berkali-kali masuk ke alam roh, ya. Jadi saya sudah pernah bertarung dengan makhluk-makhluk di alam roh, ya, dan saya disiksa, ya. Jadi artinya saya sudah mengalami, ya, apa yang mungkin orang-orang di luar sana belum pernah mengalami. Saya sudah mengalami, dan itu bukan mimpi, ya, karena roh saya keluar, ya, roh saya keluar dari tubuh saya dan saya masuk ke alam roh, ya. Kemudian juga ketika saya diperintahkan oleh Adonai Yeshua Mashiach untuk mempersiapkan mempelainya, untuk menyambut Adonai Yeshua Mashiach, saya juga mengatakan, kenapa harus saya? Karena saya waktu itu baru beberapa hari, ya, bahkan baru tahu, ya,
kan di sana banyak orang, saya bilang sama Adonai Sumasya. Mereka kan orang-orang yang sudah mungkin 20-30 tahun ya mengenal nama Bapak Yahweh ya. Tetapi Adonai Sumasya bilang, saya tidak pernah pakai mereka untuk mempersiapkan. Ini beda ya. Mempersiapkan dengan mengabarkan beda. Itu harus kita pahami ya. Kalau mempersiapkan itu kita dipersiapkan ya, sebagai seorang, misalnya kita mau masuk ke perguruan tinggi, kita harus dipersiapkan. Beda dengan memberitakan ya. Memberitakan ya hanya sebatas memberitakan, tetapi belum tentu siap ya. Tapi ini saya disuruh mempersiapkan. Engkau harus berteriak. Dan di dalam penglihatan itu saya berteriak 3 kali dan hanya 2 orang yang bangun ya. Teriaknya cukup keras dan sampai istri saya juga terbangun ketika saya teriak ya. Dan itu 2 kali penglihatan yang sama terjadi ya. Dan setelah itu berkali-kali saya mendapat penglihatan. Artinya saya juga bertanya, kenapa harus saya? Ya, lalu saya diperlihatkan pelayanan saya selama 35 tahun ya, melayani meskipun dulu masih menyembah nama yang lama ya. 35 tahun itu 2 orang mati dibangkitkan. Ya, 2 orang mati dibangkitkan, hitungannya kurang dari 1 kali 24 jam. Ya, yang kepalanya pecah, badannya hancur. Ya, Adonai Somasya mengatakan, saya belum pernah melakukan ini kepada siapapun manusia di muka bumi ini. Ya, jadi dia ini sudah kepalanya pecah, badannya hancur, dilindas truk, ya, truk tronton, ya, di jalan arah Tanjung Priok sana, ya. Dan ketika saya datang, dokter sebenarnya bilang ini sudah mati harusnya, ya, karena sudah sempat masuk ke kantong mayat. Tapi ya itulah, luar biasanya saya hanya berdoa cuma 1 menit. Saya bilang, engkau bangkit, besok engkau sudah bangun kembali. Dan apa yang saya ucapkan terjadi. Saya berdoa jam ke ICU waktu itu sekitar jam 2 siang, dan dia sudah bangkit jam 10, seperti tidak pernah mengalami apa-apa. Ya, sehat seperti sedia kala, ya. Dan sampai ketika saya ketemu, dia mengatakan, saya tanya, kamu tidak apa-apa? Tidak. Ya, dia perlihatkan kepalanya yang pecah. Dia bilang, ini sehat kok, Om, kata dia. Ya, jadi itu hitungannya kurang dari 1 kali 24 jam. Ya, saya sendiri pun belum pernah mendengar, dan saya waktu melihat dia saja saya merinding. Ya, kenapa? Karena begitu dahsyatnya kuasa itu. Tapi saya waktu itu menganggap itu bukan karena saya, memang bukan karena saya ya. Jadi akhirnya ya udah, menurut saya itu ya sesuatu yang biasa ya, dan tidak perlu saya gembar-gemborkan ya. Dan juga tidak ada niat saya juga dulu waktu itu merekam ya. Kemudian juga kejadian yang kedua juga sama ya. Keluarga kami juga ya, keponakan kandung ya, itu dihabisi oleh belasan orang yang dikeroyok, kepalanya juga pecah, badannya hancur ya. Dokter juga bilang ini tidak mungkin hidup ya, dan mayatnya dibuang di pinggir jalan tol ya. Itu semua banyak disaksikan, dan hitungannya kurang lebih 7 hari dia bangkit seperti tidak pernah mengalami pengeroyokan. Badannya tubuh sehat sempurna ya. Saya diperlihatkan itu, bahkan orang-orang yang koma, ada yang koma hampir 1 tahun di ICU, begitu didoakan, hitungan cuma 2 hari bangkit. Ada yang koma 1 bulan, dalam 2 jam, begitu saya doa langsung bangkit. Dan semua diperlihatkan, ya. Makanya sama seperti Musa, ketika Musa mengatakan, Yahweh, kalau orang Israel bertanya kepada saya, apa yang harus saya katakan? Bahwa engkau mengutus aku. Lalu Yahweh bilang, ulurkanlah tongkatmu. Nah, Musa pada saat itu baru diperlihatkan kuasa dari Bapak Yahweh. Kalau saya waktu itu sudah diperlihatkan, ya sudah dilakukan, tetapi saya tidak menyadari, makanya saya diperlihatkan, ya sampai saya masuk ke petinggi-petinggi negara, saya masuk ke mantan RI 1, saya masuk ke Pentagonnya Indonesia, saya masuk kemana-mana,
dan semuanya menghormat. Ya, bayangkan semua menghormat, ya, seperti menghormat seorang jenderal. Ya, nah, saya tidak bisa perpanjang di sini ya, nanti itu bisa disampaikan ya. Dan semua ini ada saksinya, ya. Apa yang saya ucapkan, ya, saya pertanggungjawabkan, ya. Artinya di hadapan Bapak Yahweh, Adonai Yeshua Mashiach Wiruach Kodes, semua yang diperlihatkan kepada saya, akhirnya saya mengatakan, ya Bapak Yahweh, kalau memang Engkau yang mengutus, ya saya siap. Ya, saya siap melakukannya, ya meskipun dengan keterbatasan saya. Itu saya sampaikan ya. Dan ini sudah pernah juga saya sampaikan di tempat yang lain ketika saya pertama kali mendengar nama Bapak Yahweh, tetapi diabaikan, ya tidak apa-apa ya. Itu yang kita harus pahami ya. Ini visi kita adalah karena saya pernah ke Samain, jadi kantor pusat kita tuh ada di Samain, ada di surga ya, di Yerusalem baru. Ya, kita tidak punya kantor pusat di bumi ya, karena bumi ini sementara, ya, bumi ini akan hancur. Lalu gembala agung kita, gembala sinode pusat kita adalah YYRH EK, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach Kodes EK. Itulah gembala kita ya. Karena apa? Karena kalau gembala kita manusia, ya orangnya berubah-berubah ya, dan kedagingannya pasti tinggi ya. Rata-rata saya perhatikan ya, selama 35 tahun saya melayani, saya melihat hampir 100% ya, tidak bicara 50% ya, hampir 100% gembala-gembala itu kedagingannya tinggi ya, saya perhatikan. Dan ada ya yang saya lihat beberapa gembala itu ada di alam maut ya, saya tidak usah mengatakan siapa dia, tetapi ada di alam maut ya. Lalu moto kita adalah ready to rapture ya, karena ini diperintahkan untuk mempersiapkan diri untuk rapture ya. Jadi kita ini khusus rapture ya, jadi jangan disia-siakan ya. Mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach ini siap untuk ready to rapture. Sebagaimana pernah saya katakan, kita 10 orang pun, 15 orang atau 20 orang pun, kalau semua di rapture itu luar biasa. Daripada 3 miliar tidak ada satupun yang di rapture ya. 3 miliar yang menyembah sesembahan yang sama, tidak ada satupun yang di rapture ya. Jadi artinya apa? Itu dahsyat ya. 20 orang saja di rapture, apalagi satu pelayanan, itu luar biasa ya. Jadi kita jangan sia-siakan ya, karena sebagaimana yang saya katakan tadi, saya tidak mau capek-capek ya mengurus-ngurus beginian sebenarnya ya. Bahkan ada yang mengatakan saya mau naik panggung ya. Saya tidak butuh naik panggung ya. Artinya begini, kalau naik panggung itu kalau kita ada 100 orang atau 1000 orang bersaing, ya mungkin dia bisa naik panggung ya. Tapi saya mau bersaing sama siapa? Tidak ada ya. Tidak perlu saya bersaing ya. Dan tidak ada lah gitu ya yang harus saya ini untuk naik panggung ya. Saya tidak mau istilahnya ada gembala yang sudah hebat ya, saya tidak mau menyamakan diri dengan mereka ya, apalagi yang gembala-gembala yang kaya raya katanya ya, punya macam-macam harta ya. Harta kita lebih dahsyat ya, di Samain harta kita dahsyat. Jalannya saja emas, berlapis emas ya, bahkan berlapis 12 batu-batu permata ya, itu luar biasa ya. Samain itu surga, itu luar biasa ya. Jadi itu yang visi misi kita ya, ingin saya sampaikan. Lalu kita lihat hierarki Samain ya, hierarki surga ya. Di sini seperti tadi lagu YYRH itu adalah raja, kita adalah mempelainya ya. Jadi posisi kita itu luar biasa. Posisi kita itu ada di tahta ya. Ini ya, berkali-kali saya sampaikan, kita tuh ada di tahta, dan kita tuh nanti akan menghakimi bangsa-bangsa di dunia dan menghakimi 12 suku Israel ya. Jadi tidak main-main ya. Lalu di tahta itu ada 5 ya yang diperlihatkan kepada saya, 5 yang saya, artinya begini, 5 inilah
Kalau dibilang syarat tidak ya, tetapi saya yang mengatakan karena saya merangkum ya dari apa yang diperlihatkan kepada saya hanya merangkum ada 5. Pertama bicara metra itu bicara baptisan yang benar dan kudus ya. Dan ini juga kita tindak lanjuti dengan namanya pentahiran ya. Kalau ada yang ingin ini kita tahirkan, yang sudah dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, BSM Adonai Yeshua Masih di Ruach Kodes ya. Kalau ada yang ya merasa ada ganjalan, kita bisa tahirkan ya. Saya tidak perlu menjelaskan ganjalannya apa. Lalu kita setiap hari perjamuan ya, kita tiap malam perjamuan secara online. Dan perjamuan ini adalah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach ya. Makanya dikatakan nenek moyang bangsa Israel saja ya 40 tahun itu makan mana di padang gurun setiap hari. Jadi itu dibandingkan ya. Jadi Adonai Yeshua Mashiach itu membandingkan dengan mana yang di padang gurun yang setiap hari mereka makan, tetapi mereka telah mati. Maka dikatakan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak akan mati. Ya, itu bicara apa? Itu bicara rapture. Sejak kita lahir sampai kita masuk samaim, kita tidak pernah mati. Itu harus kita pahami ya. Memang tidak tertulis di dalam kitab suci mengatakan syarat rapture adalah perjamuan. Tidak ya. Bapak Yahweh itu tidak menulis ataupun memerintahkan para nabinya ataupun Adonai Yeshua Mesias mengatakan tidak pernah seperti itu ya. Kalian harus perjamuan loh, nanti supaya kalian dirapture. Tidak ada seperti itu ya. Tetapi dari firman kita sudah jelas, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak akan mati ya, akan hidup kekal di dalam kerajaan Samaim ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi perjamuan yang pertama di metra ya, baptisan yang benar, lalu perjamuan menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach setiap hari ya. Karena itulah sumber kehidupan. Makanan minuman yang fana saja kita makan tiap hari. Masa makanan minuman samaim surga, artinya setiap kali kita melakukannya kita mengingat akan pengorbanannya, akan kasih dari Adonai Yeshua Mashiach. Lalu yang ketiga itu adalah minyak kudus ya. Urapan itu sebenarnya bicara cara melakukan. Urapan itu artinya mengolesi ya. Jadi kita ini melakukannya minyak kudus, minyak Adonai Yeshua Mashiach. Karena apa? Karena minyak kudus ini itu bicara zaitun. Zaitun itu adalah bicara Adonai Yeshua Mashiach. Kita ini dicangkokkan dari ranting zaitun liar kepada zaitun yang benar. Ini bicara Adonai Yeshua Mashiach. Makanya minyak kita itu adalah minyak Adonai Yeshua Mashiach. Harus setiap hari ya. Kenapa? Karena setiap hari kita harus dikuduskan. Ya, setiap hari dikuduskan. Ya, jadi bukan cuma satu kali atau seperlunya, tidak. Setiap hari kita harus dikuduskan. Kita saja manusia setiap hari harus bersih. Ya, harus mandi. Apalagi kalau ibu-ibu ya, perempuan-perempuan wanita, dia harus bersolek ya setiap hari. Laki-laki juga begitu ya, mandi, sikat gigi, semua setiap hari harus bersih. Masa kita sama Adonai Yeshua Mashiach kita mau jadi mempelai, kita tidak dikuduskan setiap hari dengan minyak kudusnya ya, minyak Adonai Yeshua Mashiach. Jadi ini yang diperlihatkan kepada saya ya. Lalu Holy Family, keluarga yang kudus, artinya kita harus menjaga hubungan yang baik ya. Jadi bukan cuma sekedar memang banyak perbedaan ya. Mungkin saya perhatikan suami istri saja sudah beda penyembahan ya. Tetapi bukan berarti beda penyembahan kita langsung saling menghakimi. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Jangan begini, jangan begitu. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, apa kewajiban kita lakukan, apa hak kita lakukan. Ya, sama seperti Adonai Yeshua Mashiach pun ketika dia tahu orang itu berdosa saja, dia tidak langsung mengatakan menghakimi, tidak ya. Tetapi dia membimbing ya supaya orang itu jangan berbuat dosa. Maka
Makanya ada yang perempuan ketangkap berzina, dia tidak menghakimi, dia hanya mengatakan, pulanglah, aku tidak menghukum kamu, dan jangan berbuat dosa lagi. Dia hanya mengatakan seperti itu ya, karena ketika dia datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi kita pun, hubungan kita dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar kita, jangan sampai menghakimi. Menghakimi itu artinya gini, jangan kita sampai membuat suatu vonis, ya, vonis yang melanggar dafar Elohim, ya, itu yang disebut Holy Family, ya, family coaching, pembinaan keluarga. Lalu yang terakhir itu live in heaven, ya, hidup di samain. Artinya begini, kalau kita hidup di suatu tempat, maka kita harus taat dengan aturan tempat tersebut, ya. Jadi tidak bisa kita sesuka hati kita. Jadi selama kita hidup di muka bumi ini, kita harus taat dengan dafar Elohim, dengan firman Adonai Yeshua Mashiach. Artinya apa? Jangan kita sampai menambah, mengurangi dafar Elohim, sebagaimana yang tertulis di Wahyu 22 ya. Kalau kita menambah, kita akan mendapat bencana-bencana. Kalau kita mengurangi, maka nama kita akan dihapus dari kitab kehidupan. Ya. Jadi kita hidup taat dengan firman, ya, taat dengan dafar Elohim. Jadi itulah 5 yang diperlihatkan kepada saya, yang saya rangkum, dan itulah yang ada di tahta, ya. Jadi itu yang ada di tahta. Lalu kita lihat malaikat samain, malaikat surga, ya. Itu adalah nama malaikat tahta, malaikat kekuatan, penghulu malaikat, malaikat-malaikat, ya. Seperti kita tahu ya, serafim, kerubim, nanti kita akan ada hubungannya ya dengan malaikat-malaikat ini di daftar Elohim kita pada sore hari ini. Ada malaikat kekuatan, ada malaikat penghulu, ada malaikat-malaikat ya. Ini semua melayani kita nantinya ya di tahta ya. Jadi berbahagialah kita mempelai Adonai Yeshua Mashiach yang nanti akan menjadi mempelai kudusnya di tahta Elohim ya. Lalu latar belakang historikalnya, kenapa kita harus memanggil nama yang benar dan kudus ya. Kita perhatikan di Kisah Rasul 4 ayat 12 itu jelas ya. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang oleh karena nama itu manusia diselamatkan. Ini dulu yang kita berasumsi, bukan berasumsi ya karena mendapat pengajaran dari sumber yang tidak ada lain, kita menganggap nama yang lama itu satu-satunya, ya. Tetapi terakhir kita mendengar, oh itu nama Ibrani, ya, nama Ibrani. Padahal nama Ibrani itulah yang nama yang benar, nama yang dari surga, dari Samain, ya, bukan nama lain, ya. Nah, kita coba lihat penggenapan namanya ya. Matius 5:17 itu mengenai penggenapan yang dilakukan oleh Adonai Yeshua Mashiach ya. Kita lihat penggenapan nama. Jadi nama Yahweh ya, Yod-He-Waw-He. Ya, nama Yahweh ini hilang ya, hampir hilang 2000 tahun ya. Bahkan sebelum 2000 tahun, zaman Musa itu berarti sudah kurang lebih 3500 tahun yang lalu ya. Nama ini dulu muncul di zaman Musa dan sekarang hilang. Bahkan di Israel sendiri nama ini hilang. Ya, tulisannya Yod-He-Waw-He, tetapi orang Israel membacanya Adonai. Ya, tulisannya Yod-He-Waw-He, tapi bacanya Adonai. Karena mereka tidak berani memanggil nama Yahweh. Ya, Yahweh ini artinya lihat paku, lihat tangan, dan belum digenapi. Lalu muncullah nama Yeshua. Ya, jadi waktu Adonai Yeshua Mashiach lahir ya, dia diberi nama Yeshua, bukan nama lain ya. Maka dikatakan penggenapan nama Yahweh adalah nama Yeshua. Lihat paku, hancurkan tangan. Ya, nama Yahweh dan Yeshua ini kalau kita hitung gematrianya itu ada 8. Lalu nama lain itu ya, ini nama lain itu selalu disangkut pautkan dengan nama Yeshua, seolah-olah sama ya.
Jadi orang tuh saya lihat, coba lihat di Google tuh selalu dikatakan kalau Yesus, nama lain itu dalam bahasa Ibrani-nya tuh Yod Sin Waw Ayin, ya selalu dibilang begitu ya. Bahkan di Google Translate juga begitu. Nama lain itu terjemahan Ibrani-nya Yod Sin Waw Ayin. Padahal kalau kita mau pakai terjemahan Ibrani pun itu tidak boleh Yod Sin Waw Ayin karena belakangnya saja sudah beda. Ya, belakangnya itu S, ya harusnya sin juga, Yorsin Wausin, ya tapi tidak pernah kelihatan, tidak pernah muncul ya. Kalau kita ketik Yorsin Wausin, maka terjemahannya itu salah ya, tidak muncul nama itu ya. Tetapi Yorsin Wawain, nama terjemahan lain itu muncul ya. Itulah hebatnya teknologi pun menghapus ya nama Yesua ya, supaya kita memahami ya. Jadi bukannya kita mengarang-arang, tidak ya. Buat apa kita mengarang-arang ya? Dulu juga saya bangga ya, menyembah nama lain itu ada 3 miliar di seluruh dunia. 3 miliar, bangga saya dulu. Wah, agama saya itu terbanyak di dunia, 3 miliar. Ya, tetapi 3 miliar itu belum tentu masuk samain, bahkan tidak mungkin di rapture. Ya, kalau di rapture saya bisa pastikan tidak mungkin di rapture. 3 miliar manusia, ya satu pun tidak akan ada yang di rapture, ya itu ya nama lain itu ya. Bahasanya ada, bahasa aslinya juga ada, ya iota, eta, sigma, omikron, upsilon, sigma itu bahasa aslinya, ya artinya virus yang mematikan, ya itu bahasa aslinya. Kalau mau tahu bahasa aslinya ya. Lalu pengenapan kelahiran dan kematian, ya sebagaimana kita pahami. Adonai Yeshua HaMashiach itu lahir 15 Tisri dan dia mati 14 Nisan. Pada saat Pesach dia bangkit 17 Nisan pada saat hari raya Yom Habikurim ya. Dan dia menggenapi firman ya sesuai dengan Imamat 23 ya. Sementara nama lain itu lahir tanggal 25 Tefet ya. Matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu ya. Itu tidak menggenapi ya. Bahkan ini juga kita besok merayakan Shavuot ya. Shavuot kita itu dihitung dari Yom Habikurim tanggal 28 April ya, bukan dari hari raya Pesach. Kenapa? Karena kalau Shavuotnya Ibrani Yahudi, dia tidak pernah mengakui yang namanya Yeshua HaMashiach. Ya, jadi kalau kita baca itu ada di Kisah Rasul 1 kalau tidak salah. Jadi ketika Adonai Yeshua HaMashiach bangkit, dia itu masih memperlihatkan diri selama 40 hari sebelum dia naik ke Samain. Ya, 40 hari setelah dia bangkit. Jadi dihitung dari kebangkitan, bukan dari kematian. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi Shavuot kita itu 50 hari setelah dia bangkit ya. Kalau kita hitung itu besok 16 Juni 2024 atau 10 Siwan 5784 tahun Ibrani, itulah pencurahan Roh Kudus, Ruach HaKodes dari Samain ya. Bukan Shavuotnya versi Ibrani. Kalau kita pakai Shavuotnya versi Ibrani, berarti kita tidak pernah mengakui Adonai Yeshua HaMashiach datang ke dunia ini. Ya, karena kita menghitungnya dari Pesach. Pesach itu pun bukan berarti Pesachnya kematian Adonai Yeshua HaMashiach, tetapi Pesach di mana bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka hitung dari situ. Jadi Shavuot yang dimaksud oleh orang Yahudi adalah Shavuot turunnya Torah. Ya, padahal itu sudah digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach, di mana pada saat Shavuot itulah turunnya Ruach HaKodes, Roh Kudus ya. Tetapi karena perhitungannya berbeda, karena tidak orang Yahudi tidak menganggap Adonai Yeshua HaMashiach itu adalah penyelamat. Ya, jadi mereka tidak menghitung dari situ ya, tetapi mereka menghitung dari Pesach karena mereka tidak mengakui. Tapi ya itulah penyembah Bapak Yahweh selalu membuat
sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Nanti kita akan lihat ya di zaman akhir ini siapa umat pilihannya yang sebenarnya ya. Nanti saya akan sampaikan, ini yang disampaikan kepada saya oleh Bapak Yahweh ya. Jadi kita akan lihat. Lalu itu tadi penggenapan kelahiran dan kematian ya. Lalu yang berikutnya, nama Yesua itu berasal dari surga ya. Karena malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani ya. Saya tidak tahu lagi harus bicara apa ya dengan ahli-ahli teologi ya. Selalu menggunakan nama lain ya. Saya selalu bilang, dulu malaikat Gabriel bicara sama Maria itu bahasa apa? Coba bahasa apa? Saya bilang. Apakah bahasa roh atau bahasa bukan Ibrani? Ya, tidak ada yang bisa menjawab. Tetapi selalu mengatakan, ini Pak, ini ada tulisannya. Perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa ini. Ya itu yang salah, saya bilang. Itu yang salah yang selama ini kita ikuti. Ya, jadi hati-hati. Kalau sumber salah, maka semuanya salah. Ya, tidak mungkin orang misalnya mencontek yang salah, hasilnya benar itu tidak mungkin. Pasti salah. Ya, jadi jangan dikira itu benar. Ya, nanti ya kapan-kapan saya akan sampaikan ya apa bedanya, kenapa orang bisa salah meskipun itu seolah-olah dari samain ya, seolah dari surga, tapi itu bukan dari surga ya. Kenapa? Karena setan ini bisa menyamar sebagai malaikat terang ya. Jadi dia bisa menipu manusia ya. Jadi kesimpulannya adalah nama Yesua itu tidak sama dengan nama lain ya. Jadi tidak sama ya, itu yang harus kita pahami. Lalu kita masuk ke daftar Elohim ya. Di zaman akhir umat pilihannya ada atau berasal dari Indonesia. Jadi ini pernyataan dan pertanyaan ya. Di zaman akhir umat pilihannya ada atau berasal dari Indonesia ya. Kita baca nanti Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 yang mempelai Indonesia Mesir kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ya. Daftar Elohim di kitab Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Nanti ini luar biasa yang dibukakan kepada saya apa arti-arti 3 ayat ini. Ini yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya ya. Oke, kita baca Yesaya 46 ayat 9 sampai 11, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau, karena akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain, dan tidak ada yang seperti aku, yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan dan apa yang belum pernah terjadi sejak lampau, dengan mengatakan rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakku. Ayat 11. Yang memanggil seekor burung pemangsa dari timur, orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh. Ya, aku telah mengatakannya, aku juga akan mewujudkannya, aku telah menyusunnya, aku juga akan melakukannya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk mempelai Indonesia Mesya. Ini luar biasa ya. Saya bikin dulu rangkumannya ya mengenai Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 ini ya. Dikatakan hanya Elohim satu-satunya penyelamat Israel ya. Itu ada di ayat 3 dan 5 ya. Ayat 3 dan 5 dikatakan, dengarkanlah aku, hai keluarga Yakub dan semua sisa keluarga Israel yang lahir dari rahim, yang diangkat dari kandungan. Bahkan sampai masa tuamu aku adalah dia, dan sampai kepala beruban aku akan menggendong. Aku telah melakukannya, dan aku akan menanggung, dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan. Ya, jadi ini bicara tidak ada yang lain ya selain Elohim. Tetapi dikatakan Israel itu menjadi pemberontak ya. Kita lihat di ayat 8.
lalu dia mengikuti berhala-berhala di ayat 1 dan 2 ya, sebelum dari ayat kita yang kita baca tadi ya, ayat 9 sampai 11 ya. Jadi kalau kita baca perikopnya, judulnya ini sebenarnya berhala ya. Jadi Israel itu menjadi pemberontak ya, dia menyembah berhala ya. Nanti kita akan lihat apa hubungannya ya. Lalu dikatakan Elohim sudah mengantisipasi terhadap kejadian Israel ini seperti saat fallen angel memberontak, di mana sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Elohim sudah menetapkan orang-orang pilihannya sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, lalu surat berikutnya, nanti saya akan menjelaskan. Elohim mengatakan supaya ingat hal-hal yang terdahulu sejak lampau. Ya, ini bicara fallen angel. Ya, Yahweh Elohim sudah merencanakan dan melakukan kehendaknya sekalipun Israel menolak atau memberontak terhadapnya. Ya, jadi gini, mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach supaya kita pahami ya. Maka dikatakan ingatlah ya hal-hal yang terdahulu sejak lampau. Ya, ini bicara apa? Ini bicara fallen angel. Ya, bayangkan itu malaikat luar biasa ya, sudah tinggal di Samai, tinggal di surga, tetapi masih jatuh juga ya, masih jatuh juga. Bahkan fallen angel ini nanti akan masuk ke lautan api. Bayangkan itu malaikat yang dahsyat ya. Lalu apa hubungannya dengan Israel ya? Israel juga begitu ya, dia sudah dipilih ya, dia bukan dipilih perorangan, tapi bangsa. Ya, dia dipilih bangsa, tetapi dia memberontak. Ya, jadi jangan lagi kita mengatakan Israel itu sudah selesai. Ya, batas dia itu sudah selesai. Ya, dia bukan lagi mempelai. Ya, dia tidak mempelai. Israel itu sudah selesai. Cuma karena Bapa Yahweh bersumpah dengan nenek moyang bangsa Israel, sekalipun sedikit yang diselamatkan, dia sudah berjanji dan dia sudah dan menepatinya nanti ya. Itu seperti kita baca di Wahyu 7 ya. Nanti ada 144.000 orang yang akan dimeteraikan. Sampai sebatas itu ya janji Bapa Yahweh. Mereka tidak di rapture. Ya, sekali lagi saya katakan Israel tidak di rapture dan mereka saat ini bukan mempelainya. Ya, ini yang disampaikan oleh Bapak Yahweh yang melalui pendengaran kepada saya, bahwasanya Israel itu sudah bukan lagi umat pilihannya, sebagaimana fallen angel, sebagaimana kerubim waktu di tahta, dia malaikat tahta, dia jatuh dan dia dihukum ya di lautan api nantinya ya. Sama dengan Israel juga begitu. Jangan dikira meskipun dikatakan itu bangsa yang dipilih ya, tetapi bukan berarti mereka dilayakkan menjadi mempelai, tidak ya. Maka dikatakan ingatlah hal-hal yang lampau, yang terdahulu ya. Jadi supaya kita mengerti, jadi Israel itu sudah selesai ya, tidak ada lagi. Maksudnya bukan lagi sebagai bangsa pilihan yang layak untuk masuk ke Samai ya. Yang 144.000 ini pun belum tentu, karena dia akan masuk di kerajaan 1000 tahun. Kita akan lihat nanti di kerajaan 1000 tahun mereka seperti apa. Karena bukan berarti orang masuk di kerajaan 1000 tahun, orang itu bisa masuk Samai, tidak. Bisa-bisa pun tidak ada yang masuk, bisa-bisa ya. Artinya belum tentu 144.000 itu bisa masuk. Dan kalaupun mereka masuk, ya mereka tidak masuk di dalam Yerusalem baru. Ya, mereka masuk di bumi baru. Ya, mungkin kalau online ini didengar oleh orang Israel dalam bahasa Ibrani, saya bisa mengatakan seperti ini supaya mereka mendengar bahwa Israel bukan lagi bangsa pilihan, ya tidak. Karena maka dikatakan ingat yang lampau, ya itu malaikat dahsyat loh, itu bisa dibuang ke lautan api, apalagi Israel, ya itu bisa masuk ke lautan api, bisa masuk ke alam maut, ya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, ya
Oke, berikutnya ya. Rencana Elohim tetap tegak dan dia melakukan kehendaknya khususnya di zaman akhir. Jadi Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 ini itu sedang digenapi di zaman akhir. Jadi ini belum pernah digenapi. Ya, Yesaya itu kurang lebih 1300 tahun sebelum Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi artinya apa? Adonai Yeshua HaMashiach ya sudah memberitahukan ya di zaman akhir umat pilihannya itu bukan lagi Israel, ya, bukan lagi Israel, ya. Makanya dikatakan dia memanggil seekor burung pemangsa dari timur, orang yang menggenapkan rancangannya dari negeri yang jauh, ya. Ini bicara orang yang menggenapkan, ini bukan bicara bangsa, ya, harus kita pahami, ya. Dan memang ini menuju kepada Indonesia, ya, tetapi bukan berarti bangsa Indonesia, bukan. Tetapi orang Indonesia, beda ya antara bangsa Indonesia dengan orang Indonesia. Kalau bangsa itu semua suku bangsa. Ini orang Indonesia, sama seperti begini. Kalau kita di luar negeri, kita misalnya ada orang mengatakan, kamu orang Indonesia ya, people from Indonesia. Ya, bukan dikatakan kamu itu nation of Indonesia, bukan, tapi people, orang Indonesia. Ya, karena begitu juga kalau di Jakarta, begitu lihat nama kita, oh ada marga, kamu orang Batak ya. Seperti itu maksudnya ya. Jadi itu kecil ya, komunitasnya kecil ya, orang-orang ya. Makanya orang yang menggenapkan rancangannya dari negeri jauh. Artinya menggenapkan ini melakukan firman-Nya ya. Jadi di zaman akhir ini ya, orang pilihannya, umat pilihannya itu adalah dari Indonesia ya. Saya mengatakan dari Indonesia dan berasal dari Indonesia. Kalaupun dia ada di luar negeri, dia itu dari Indonesia. Tidak ada bangsa lain. Sama seperti dulu bangsa Israel, khusus bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain. Tapi karena Israel memberontak dan Bapak Yahweh itu sudah menggantikan ya, sudah merencanakan. Artinya sama seperti ketika fallen angel ya, sebelum dia jatuh. Ya kan akhirnya kan Adam dan Hawa itu kan masuk ke dalam dosa kan, artinya diusir dari Taman Eden. Tetapi Efesus 1 ayat 4 dikatakan ya, kita itu sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia, ya, sejak sebelum permulaan dunia. Artinya begini, saya percaya kita diciptakan, roh kita ini diciptakan sebelum ada malaikat-malaikat. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena sebelum ada malaikat-malaikat nih, Bapak ya sudah menetapkan ya, kita nih, roh kita sudah ditetapkan ya, sebagai umat pilihannya nanti yang akan bersama-sama di dalam kekekalan. Barulah dia ciptakan malaikat, karena dia tahu malaikat ini pasti jatuh ya, karena malaikat ini pasti jatuh ya. Begitu juga Israel, Bapak Yahweh itu tahu ini pasti jatuh, pasti dia menolak ya. Makanya Israel itu sebenarnya bukan lagi umat pilihan di zaman akhir ya, di zaman akhir ya. Tetapi Israel ini ya, Bapak Yahweh memakai ya, karena dia dipilih dipilih sebagai bangsa dulunya, sehingga menggunakan bahasa Ibrani ya. Dan kita, dasar kita ya, sebagai mempelainya, sebagai orang pilihannya, itu kita dasarnya bahasa Ibrani, supaya kita mengerti akan rencana Bapak Yahweh ya. Kalau bahasa lain itu kita tidak akan mengerti ya. Maka dikatakan di sini Elohim sudah mengatakannya dan akan mewujudkannya, menyusunnya dan melakukannya ya. Ini bicara penggenapan zaman akhir ya, yang dulu belum pernah dilakukan nih. Ini dilakukan oleh Elohim di zaman akhir saat ini, karena firman ini belum digenapi di masa lampau, dan saat ini sedang dilakukan penggenapan firman-Nya ya. Jadi bangsa Indonesia, bukan bangsa, orang Indonesia ya, orang Indonesia itu adalah umat pilihannya ya, mempelai kudusnya, bukan bangsa lain. Kalaupun ada bangsa lain itu yang ikut, maksudnya yang diinikan oleh, dibimbing ya, dibimbing oleh orang Indonesia ya, dan bisa dia menjadi mempelai, bisa ya.
Tapi yang membimbing itu harus dari Indonesia, bukan dari Israel. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Lalu kita lihat apa ciri-cirinya ya. Ciri-ciri umumnya gini. Biasanya sebelum keputusan dilakukan, biasa kita memiliki yang namanya rencana cadangan, ya, contingency plan. Artinya jika rencana pertama kita gagal, maka rencana kedua akan dilakukan, begitu juga rencana ketiga dan seterusnya sampai target utama kita tercapai. Ya. Jadi ini sudah dilakukan oleh Bapak Yahweh ya. Jadi Bapak Yahweh itu jauh sebelumnya dia sudah merencanakan kekekalan ya, dari kekekalan sampai kekekalan ya. Jadi dia sudah merencanakan, dia sudah tahu siapa-siapa nanti yang akan jatuh ya. Makanya dia membuat perencanaan. Tidak mungkin dia membatalkan. Misalnya kan sempat juga Bapak Yahweh itu marah kan, sampai dia mau menghabisi semua manusia di muka bumi ini ya dengan air bah zaman Noah ya. Makanya kan ada firman mengatakan aku akan menghabisi ya. Tapi akhirnya dia melihat ada yang patuh Noah dan juga dia mengingat akan orang-orang yang sudah dia pilih sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, dia mengingat itu akhirnya dia tidak jadi menghancurkan manusia ya dengan air bah. Makanya melalui Noah lah kita ini keturunan-keturunan mempelai-mempelai ini diselamatkan ya. Lalu dikatakan setiap rencana cadangan memiliki kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita sudah punya rencana, berarti rencana yang gagal itu gagal total, berarti itu tidak lagi kita pakai sebagai acuan. Ya, maksudnya begini, dulu Israel adalah bangsa pilihan, tetapi karena mereka memberontak, akhirnya ini digagal, ini tidak jadi. Ya, Bapak Yahweh itu membuat rancangan yang berikutnya. Itulah yang tertulis di Yesaya tadi, Yesaya 46 tadi. Ya. Artinya apa? Artinya dia sudah menetapkan, ya. Sekalipun dia sudah memilih bangsa Israel, tetapi sebelumnya dia sudah menetapkan, karena dia tahu ini pasti akan jatuh. Ya, makanya dibuatlah cadangan, ya. Makanya dikatakan berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang tadinya bangsa Israel pilihan, sekarang orang Indonesia adalah pilihan, ya, di zaman akhir, ya. Lalu dikatakan rencana cadangan bisa berubah total dari rencana sebelumnya, ya. Jadi bisa, artinya begini, untuk menempatkan orang-orang disamai, ya, mempelai-mempelainya tadi, ya, mereka Adonai Yeshua Mashiach tidak melihat ada di Israel, di bangsa Israel, dia melihat ada di Indonesia, ya, orang-orang ini. Maka dikatakan orang-orang ini menggenapi rancangannya, melakukan rancangannya. Ya, seperti kita tadi sampaikan ada 5 tadi di tahta ya. 5 ya, tidak ada satupun ya yang dilakukan oleh orang Israel, cuma 1 lah. Tetapi tidak juga ya. Baptisan juga mereka baptisan dalam nama siapa? Mereka tidak menyebut nama Yahweh, mereka tidak mengakui Yesua. Lalu nama siapa yang mereka lakukan? Meskipun ada mesianik di sana, mesianik pun tidak pernah menyebut nama Yahweh. Mereka menyebut nama Yesua, tetapi tidak pernah menyebut nama Yahweh. Mereka menggantikannya dengan Adonai. Lalu, apakah itu yang disebut dengan mempelai? Tidak. Ya, jadi jangan dikira mesianik itu calon mempelai. Tidak sama sekali. Saya berani mengatakan tidak. Mesianik Israel itu bukan mempelai. Ya, karena mereka tidak melakukan dafar Elohim, dafar Adonai Yeshua Mesias yang benar. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita meniru mereka bulat-bulat, ya, itu berarti kita sama dengan mereka. Ya, kita sama dengan orang Israel, kita sama dengan mesianik, dan itu tidak di-rapture. Dan bahkan belum tentu mereka masuk ke Samaim, sekalipun mereka masuk ke kerajaan 1000 tahun. Ya, karena ini yang dibukakan kepada saya ya. Jadi ini tidak main-main ya, mempelai-mempelai Indonesia Mesias. Jadi kita harus pahami, kita bersyukur di zaman akhir ini kita orang-orang Indonesia adalah mempelai Adonai Yeshua Mesias. Ya, kita ini mempelai ya, bukan bangsa-bangsa lain. Justru bangsa-bangsa lain lah kalau dia mau menjadi mempelai, dia harus masuk ke dalam pengajaran penggenapan dari yang dilakukan oleh orang Indonesia. Ya, bukan bangsa lain. Karena saya juga perhatikan bangsa lain itu ya nggak ngerti saya dia punya otak seperti apa ya. Diajari berkali-kali pun tetap meskipun mereka pintar-pintar ya, hebat-hebat. Kita lihat orang terkaya di dunia ini bangsa lain ya,
Orang yang punya perusahaan, ribuan perusahaan itu bangsa lain. Tetapi tidak bisa ya menjadi mempelai ya. Karena apa? Karena mereka tidak layak ya. Lalu apa ciri-ciri khususnya ya? Nah, di sini dikatakan Bapa Yahweh Elohim itu memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Jadi sebelum dunia dijadikan, sebelum malaikat dijadikan, Bapa Yahweh sudah punya rencana, sudah punya rancangan ya. Itulah makanya dikatakan kita sudah dipilih sebelum permulaan dunia ya. Bahkan saya percaya sebelum malaikat diciptakan pun kita sudah dipilih ya. Makanya ketika malaikat dipilih, karena begini, kalau malaikat itu jatuh dan Adam jatuh, berarti kan harusnya rancangan itu kan gagal. Manusianya, karena manusia semua masuk dalam dosa. Ya, tidak mungkin kalau dalam dosa itu sulit. Mengangkat itu sulit kalau tidak Bapa Yahweh itu sendiri ya. Tetapi Bapa Yahweh sudah turun ke dunia menjadi manusia dalam rupa Yeshua HaMashiach. Tetapi itu pun ditolak. Ya, tidak diakui, bahkan sampai berani mengatakan biarlah darah orang ini kami tanggung, kami dan keturunan kami yang menanggungnya. Itulah sumpah dari nenek moyang Israel. Jadi kita harus memahami itu ya. Orang Israel terikat kutuk nenek moyang, sumpah yang diucapkan. Makanya meskipun itu mesianik, kalau dia tidak diputuskan sumpahnya ya, dengan cara apa? Dengan cara 5 tadi ya, 5 yang tadi saya bilang ada di tahta tadi, dengan cara 5 itulah mereka bisa diputuskan. Kalau tidak, dengan itu tidak bisa diputuskan kutuk itu ya. Jangan kita berpikir hanya menyembah nama Bapa Yahweh, Adonai Yeshua Mashiach masuk sama director. Tidak. Saya berani katakan tidak ya. Kenapa saya katakan tidak? Malaikat saja begitu hebatnya ya, dia hanya memberontak dalam hati saja. Itu sudah dilempar sama Bapa Yahweh. Apalagi kita meremehkan perjamuan, menganggap perjamuan itu tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach itu tidak menyelamatkan. Ya sudah, berarti itu resikonya sendiri ya. Makanya kan saya selalu mengatakan, kenapa saya diperlihatkan hal-hal yang dahulu kala. Makanya kan saya mengatakan kami saja selama 29 tahun kami perjamuan tiap hari selama 29 tahun ya. Tiba-tiba ada pengajaran, akhirnya kami 2 bulan sempat berhenti, tidak melakukan perjamuan di rumah ya, tidak menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Tapi akhirnya ditegur ya, dikasih 2 mimpi melalui anak kami dan juga melalui istri saya, Ibu Gembala. Akhirnya diberitahu kita harus menyatu lagi dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Makanya saya selalu mengatakan, saya capek berdebat sebenarnya ya dengan orang-orang yang mengklaim tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach itu tidak menyelamatkan. Ya, buat apa saya berdebat? Maka saya bilang, coba tanya dia, pernah nggak dia ke surga? Pernah nggak dia ke neraka? Pernah nggak dia disiksa di neraka? Kalau dia bilang pernah, baru ketemu saya, kita angkat sumpah. Kalau dia bilang memang tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach tidak menyelamatkan, dia siap masuk lautan api. Harus begitu, tegas. Karena apa? Karena jemaatnya pasti akan binasa kalau mengikuti pengajaran seperti itu. Makanya saya bilang tidak main-main. Jadi pemimpin rohani itu tidak main-main. Makanya saya menolak. Awalnya saya menolak. Jangan pakai saya Adonai Yeshua HaMashiach. Lalu saya masih manggil nama yang lama. Jangan pakai saya. Pakai mereka-mereka yang sudah tahu nama Yahweh, saya bilang. Tapi dia tidak, ya. Dan itu berat ya, berat. Tanggungannya berat. Karena kalau kita punya jemaat, misalnya 1000 saja, kalau kita tidak melakukan yang benar, ya 1000-1000-nya itu binasa. Tidak mungkin di-rapture. Ya, sekali lagi saya katakan tidak mungkin. Makanya saya selalu mengatakan kemarin, yang di-rapture sangat sedikit. Cuma ratusan orang dari seluruh dunia. Ratusan. Dan ternyata setelah hari ini saya mengetahui ratusan orang semua itu ada dan berasal dari Indonesia. Tidak ada dari bangsa lain, kecuali seperti tadi saya nggak tahu, ada bangsa lain mungkin yang sudah menerima Bapak Yahweh dan dia melakukan
yang tadi menggenapkan rancangannya, ya berarti dia juga akan di rapture. Tapi kalau tidak, dia tidak akan mungkin di rapture. Ya, tidak akan mungkin ya. Jadi ini bukan apa ya, pembelaan, atau saya tidak bisa membela diri saya ya. Kita tidak bisa membela diri kita ya. Tapi ini yang disampaikan oleh Bapak Yahweh. Makanya banyak hal-hal yang kita tidak pahami, seperti kemarin juga ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu bicara rapture ya, karena dia menjemput kita itu, aku menyediakan tempat bagimu dan aku akan menjemput kamu setelah aku menyediakan tempat bagimu. Itu bicara rapture. Makanya saya selalu katakan, saya belum pernah, dan bahkan setahu saya tidak pernah ada orang yang meninggal meskipun masuk ke Firdaus saat ini itu dijemput oleh Adonai Yesus Masih langsung. Itu tidak pernah ada. Kalaupun yang menjemput itu malaikat atau kereta kuda atau kereta samain atau terbang sendiri, seperti saya terbang sendiri masuk ke samain ya. Tapi kalau menjemput itu khusus rapture ya, dia turun dari samain, dia menunggu kita di awan-awan. Itulah dia akan menjemput kita pada saat dan nanti besok ya saya akan jelaskan mengenai kenapa yang saya selalu besok kita kan Ruach HaKodes ya, Shavuot ya, Shavuot, perayaan Shavuot, pencurahan Ruach HaKodes ya. Nanti saya akan katakan kenapa yang saya sebut itu antara jam 00 sampai jam 3. Di tempat lain kan sama, di tempat lain kan jamnya beda ya, tapi nanti bisa sama ya. Ada rahasia yang ternyata saya dibukakan juga kemarin pas mempersiapkan pencurahan Roh Kudus. Oh, baru saya mengerti. Artinya hal yang sama pun terjadi meskipun di Indonesia itu jam 00 sampai jam 3. Di Amerika dimanapun sama seperti itu kondisinya. Ya, ada firman yang ada. Ya, itu luar biasa ya. Makanya saya juga kaget ya. Oh, ternyata begitu. Ya. Nah, nanti ya besok kita akan lihat ya di hari pencurahan Ruach HaKodes ya. Jadi itu ya supaya kita mengerti ya. Lalu kedua, Bapa Yahweh Elohim sudah menetapkan umat pilihannya atau mempelai kudusnya sejak sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4 ya. Nah, jadi ini tadi yang saya sampaikan. Kita ini sudah dipilih sebelum dunia ada, bahkan sebelum malaikat-malaikat diciptakan kita sudah dipilih. Ya. Bahkan sebelum bangsa Israel ditetapkan, kita sudah dipilih. Ya, itu luar biasa ya. Karena Bapak ini tahu malaikat ini bakal jatuh, Adam bakal jatuh, Israel bakal jatuh. Tetapi kita di zaman akhir inilah yang akan melakukan penggenapan. Karena apa? Karena kita kan istilahnya baru lahir ya. Artinya kita bukan hidup 2000 tahun yang lalu atau 3000 tahun, tidak. Kita baru lahir. Justru yang baru-baru lahir inilah di zaman akhir inilah kita dipersiapkan ya. Jadi kita harus paham itu ya. Makanya kita sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Ya. Ya. Dikatakan ketika kejadian fallen angel dan manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka fallen angel dan manusia itu dibuang ya, diusir ke bumi. Maksudnya dibuang dari samain, dibuang dari surga ya, ke bumi ya. Jadi artinya apalagi fallen angel, bahkan bukan cuma ke bumi ya, dia ada di pusat bumi ya saat ini, dia ada di alam maut ya, dan bahkan nanti dia akan dimasukkan ke lautan api ya, karena dia tidak diampuni lagi ya. Tapi manusia masih diampuni ya, tapi manusia-manusia ini tidak akan masuk ke Yerusalem baru ya. Yerusalem baru itu khusus mempelainya ya, mempelai itu luar biasa. Makanya saya katakan level kita itu adalah mempelai duduk di tahta ya, bukan di Firdaus. Firdaus pun juga nanti akan hilang ya. Bumi lama, surga lama akan hilang lenyap, diganti dengan bumi baru, surga baru, dan Yerusalem baru ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi bukan lagi yang lama itu sudah tidak bisa terjadi ya. Tidak akan tidak akan membawa kepada kekekalan yang lama ya. Nah, ini saya lihat yang saya gambarkan ini ada gambar negara kita ya, Indonesia ya.
Nah, Indonesia itu di sini saya coba cari kemarin artinya dalam bahasa Ibrani itu ya. Arti Indonesia itu melihat pintu kehidupan melalui tangan pemimpin. Ya. Jadi ada kehidupan kekal ya dari tangannya Bapa Yahweh ya. Jadi pintu kehidupan itu untuk di sama itu ada di Indonesia ya. Itu arti Indonesia, melihat pintu kehidupan melalui tangan pemimpin ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah Yahweh Elohim mengatakan ingatlah hal-hal terdahulu sejak lampau ya. Jadi hal-hal terdahulu sejak lampau ini bicara fallen angel ya. Karena fallen angel ini juga jatuh ya. Lalu umat Israel juga memberontak kepada Yahweh Elohim dengan menyembah berhala-berhala. Ya, ini seperti fallen angel ya. Mereka berontak ya. Lalu Yahweh Elohim itu menegaskan bahwa rencananya dan kehendaknya harus diwujudkan dan dilakukan dengan memanggil burung pemangsa. Ya, inilah disebut burung Garuda ya, dari timur dan orang yang menggenapkan rancangannya dari negeri jauh. Ya, dan ini bicara Indonesia ya. Ini bukan suatu kebetulan ya, mempelai Indonesia Malaysia. Kita bersyukur kita bisa hidup di Indonesia. Dan saya percaya apa yang sudah kita lakukan selama ini belum tentu bisa dilakukan orang lain. Ya, sekali lagi saya katakan belum tentu bisa dilakukan orang lain. Jangankan bangsa lain ya, keluarga kita saja kalau kita bicara begini, dia langsung kamu sok-sokan, kamu pandai-pandaian, kamu ngarang-ngarang, kamu selalu mengatakan begitu. Jadi kita jangan sampai begitu ya, jangan sampai merendahkan ya sebagaimana dikatakan juga kan, jangan kita merendahkan roh, merendahkan nubuatan dan memadamkan roh ya, itu berbahaya ya. Karena apa? Karena roh itulah yang membuat kita hidup ya, membuat kita bisa masuk ke dalam samai Roh Kudus ya. Di sini dikatakan yang burung pemangsa Garuda dari timur. Nah, inilah yang tadi saya sebut Indonesia. Lalu dikatakan rancangan Yahweh Elohim tidak pernah terlambat ya, tidak pernah terlambat, dan di zaman akhir ini yang menggenapkan rancangannya dan mewujudkannya ada di Indonesia dan berasal dari Indonesia ya. Ini bicara pengangkatan dan bicara orang-orang pilihannya atau bicara mempelai kudusnya itu ada dari Indonesia ya, bukan dari Israel ya. Sekali lagi saya katakan, kita jangan mengikuti pengajaran-pengajaran dari pemberontak ya, umat-umat pemberontak ya, karena Israel ini saking pintarnya dia merasa bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya ya, tidak ya. Tapi yang diinginkan oleh Bapa Yahweh adalah kita taat ya, roh kita taat ya. Kenapa kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach dan diurapi dengan minyak kudusnya, minyak Adonai Yeshua Mashiach? Tujuannya apa? Supaya kita menyatu dengan Ruach HaKodesh, menyatu dengan Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach. Kalau kita sudah menyatu, maka dikatakan kita satu roh. Dan apa yang dirancangkan oleh Bapa Yahweh kita tahu. Ya, seperti tadi saya katakan, begitu ini dibukakan, saya kaget. Ya, saya kaget. Sebelumnya belum pernah saya sampai sejauh ini saya dibukakan bahwasanya umatnya itu, umat pilihannya, mempelai kudusnya itu adalah dari Indonesia, berasal dari Indonesia atau ada di Indonesia. Ya, bukan bangsa lain. Ya, ini kaget saya, benar-benar kaget. Ya, jadi ini bukan main-main ya. Jadi mempelai Indonesia Malaysia, kita bersyukur kita bisa hidup di Indonesia. Karena orang yang bukan dari Indonesia itu belum tentu mau, ya, belum tentu taat dengan Dafar Elohim. Ya, makanya seperti saya bilang tadi, kalau saja siaran online ini bisa ditebar atau bisa disebarkan sampai ke seluruh penjuru dunia dalam bahasa-bahasa masing-masing, supaya mereka bisa mendengar, ya, supaya mereka tahu Indonesia itu ada mempelai-mempelainya Adonai Yeshua Mashiach, ya, bukan bangsa lain, bukan Israel, ya, tapi dasar dari untuk mengerti ini kita dasarnya dari Israel, dari bahasa Ibrani, ya, tapi bukan berarti kita mengikuti pengajaran dari Israel secara
100% tidak ya. Tapi kita mengikuti apa yang Bapak Yahweh sudah tetapkan ya, melalui rohnya, melalui Ruach HaKodes, Ruach Yahweh Elohim, supaya kita mengerti ya. Jadi itulah mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Kita berbahagia karena mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach itu ada di Indonesia dan juga berasal dari Indonesia, bukan dari bangsa lain, bukan dari bangsa Israel, karena mempelai-mempelainya itu sangat sedikit ya, yang akan di rapture, yang akan masuk dalam kerajaan sama itu sangat sedikit ya. Itulah yang harus kita pahami, bahwasanya Indonesia penuh kemuliaannya karena ada mempelai kudusnya di negara ini, sehingga tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang bisa menyentuh Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi istilahnya seperti bangsa-bangsa di sana yang gampang digonjang-ganjingkan, yang gampang dibuat macam-macam ya. Nah, tetapi Indonesia itu dijaga karena mempelainya ada di sini ya, dan berasal dari Indonesia ya. Itulah daftar Elohim pada kita di zaman akhir. Umat pilihannya, mempelai kudusnya ada di Indonesia dan berasal dari Indonesia. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Haleluya, amin. Bapak Yahweh besar Adonai sama siang di Wakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture masuk ke samaim surga kekal. Haleluya, amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur Engkau sudah berbicara kepada kami, mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Kami mengucap syukur bahwa Engkau membukakan kepada kami bahwasanya ada daftar Elohim-Mu Bapak Yahweh yang sedang digenapi di zaman akhir ini, yaitu Engkau sudah memanggil umat-Mu, memanggil orang-orang-Mu dari negeri timur jauh yang ada burung pemangsanya, yang ada burung buasnya, dan kami percaya itu bicara Indonesia, karena Engkau sudah membukakannya kepada kami Bapak Yahweh, bahwasanya Indonesia adalah tempat di mana mempelai-mempelai kudus-Mu pada saat ini hidup dan melakukan aktivitas di negara Indonesia. Bahkan juga mungkin ada juga orang-orang dari Indonesia yang saat ini mungkin berada di luar negeri yang juga melakukan daftar Elohim-Mu. Bapak yang kami percaya Engkau yang sudah menetapkannya itu, dan Engkau yang sudah memanggil kami. Dan kami percaya Bapak Yahweh, jangan ada satupun di antara kami yang terhilang. Dan biarlah Bapak Yahweh, Engkau yang memimpin kami, menjaga, melindungi, memberkati, dan menguruskan kami. Sampai ketika nanti Engkau datang Adonai Yeshua Mashiach menjemput kami mempelai kudus-Mu, kami semua siap masuk ke dalam kerajaan Samaim. Pada saat rapture, berkumpul bersama-sama Adonai Yeshua Mashiach pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapak Yahweh Elohim Zebaoth sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu. Dan kami semua mempelai kudus-Mu dari YRH Ministry siap masuk ke dalam kerajaan Samaim dan berkumpul bersama-sama-Mu Adonai Yeshua Mashiach sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wiru Akodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu, kami sambut minyak kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya, amin.